kan jalan ke dapur gue itu kayak ada lorong gitu kan, yang dilihat sama temen gue itu. Nah pas gue lewat situ, tiba-tiba bulu kuduk gue itu kayak merinding gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Fadila di Lesehat TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Kali ini gue mau menceritakan tentang pengalaman seseorang yang pernah tinggal di sebuah kosan yang dibilang cukup angker dan menyeramkan. Karena seringkali dia diganggu oleh bisikan-bisikan yang tak jelas dari mana asalnya. Ada juga suara langkah kaki yang sering sekali mondar-mandir melewati di depan kosannya tersebut. Bahkan ada yang sampai melihat penampakan anak kecil yang sedang duduk di lorong dapur kosannya tersebut. Sebelumnya untuk kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Dan buat kalian yang memiliki cerita-cerita horor atau video-video penampakan, bisa kalian kirimkan ke email lesehantv@gmail.com dan nanti cerita kalian akan dibacakan di sini. Sebelumnya cerita ini gua ambil dari @kafrikon yang menceritakan tentang pengalamannya selama berada di kosan yang cukup menguji nyalinya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Gua berasal dari Bandung, dan gua mengambil kuliah di salah satu PTN yang ada di kota Padang. Kebetulan kampus gue itu letaknya gak jauh dari pantai, so gua ngerasa seneng waktu itu. Jadi gua bisa main-main ke pantai kalau gua lagi suntuk. Karena tempatnya itu cuma berjarak beberapa meter dari fakultas gua. Pada saat gua kuliah di PTN Kota Padang ini, gua memutuskan untuk ngekos di salah satu jalan dekat gedung fakultas gua. Jarak dari kosan ke kampus gue itu kira-kira cuma kisaran 3 menit. Jadi di kosan gue itu ada 2 gedung. Di gedung yang sebelah kiri ini gedungnya itu warna pink, dan yang gedung sebelah kanan ini warnanya kuning. Nah, gedung yang warna kuning ini adalah rumah sepemilik kos tersebut. Kebetulan kamar gua ada di lantai 2 deket sama tangga dan kamar mandi. Terus di situ kayak ada lorong buat jalan ke arah dapur kosannya tersebut. Untuk ukuran kamarnya bisa dibilang cukup besar dengan biaya yang relatif murah pada saat itu. Singkat cerita, gua ngekos lah di situ. Karena jaraknya yang deket juga dari kampus gua, plus ada wifi-nya juga di kosannya. Jadi gue nggak perlu repot-repot lagi beli kuota untuk kerjain tugas kampus gue. Nah, gue inget nih, pada saat kegiatan subuh mubarokah di kampus gue, temen kampus gue itu nginep lah di kosan gue. Itu anak pas gue bangun, dia lagi asik main laptop sendirian. Nggak tahu tuh dia lagi nonton drakor atau lagi nonton sinetron. Habis itu gue bangun lah, terus mandi sama makan. Nah, selesai makan, gue jalan sama temen gue ke kampus. Pas di jalan, temen gue cerita tentang kosan gue ini. "Liv, kosan lu ngeri juga ya?" Gue yang pada saat waktu itu bingung, langsung nanya dong ke temen gue, "Maksud lu, kan dapur kosan lu itu kayak ada lorong gitu ya?" Terus gue jawab, "Iya, emangnya kenapa?" Sumpah, tadi gue itu ngeliat ada anak kecil lagi duduk di lorong itu. Seketika bulu kuduk gue langsung merinding denger cerita temen gue ini. Emang sih yang gue rasain itu kalau kosan gue itu aneh. Tapi untungnya gue belum pernah ngeliat hal-hal yang dilihat sama temen gue ini. Terus gue nanya dong, takutnya dia itu cuma bercanda. "Lu serius?" Gue serius. "Pokoknya lantai 2 kosan lu itu serem banget.
Nah dia itu jawab dengan wajah yang bener-bener kayak ngeyakinin gue tuh kalau kosan gue itu emang serem. Gue di situ langsung speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Nah akhirnya gue ngerasain juga nih apa yang temen gue rasain pada saat itu. Kebetulan pada saat itu gue lagi bergadang nih, mau nonton film. Plus gue juga lagi nggak bisa tidur. Pas gue lagi nonton, tiba-tiba perut gue itu ngerasa kayak lapar banget gitu. Kebetulan emang gue belum makan dari siang. Ya udah, gue mutusin untuk langsung ke dapur buat masak mie. Waktu itu kalau nggak salah udah jam 12:30 malam. Asli sih gue merinding banget pada saat itu. Tapi mau nggak mau gue harus jalan ke dapur buat gue masak. Kan jalan ke dapur gue itu kayak ada lorong gitu kan, yang dilihat sama temen gue itu. Nah pas gue lewat situ, tiba-tiba bulu kuduk gue itu kayak merinding gitu. Jantung gue juga udah kayak mau copot. Jadi kayak detak jantung gue itu udah kayak nggak beraturan. Pas gue lagi masak, gue ngerasa kayak ada yang merhatiin gue dari belakang. Nah gue udah takut banget pada saat itu kan. Jadi gue buru-buru udah tuh buat ngelarin masakan gue pada saat itu. Terus pas masakan gue udah jadi, gue langsung lari lah ke kamar gue. Bukan cuma di situ, gue ngerasa jantung gue juga mau copot. Pas gue lagi makan, tiba-tiba gue ngedenger kayak suara langkah kaki orang jalan gitu lewat depan kamar kosan gue ini. Jadi suara langkah kakinya itu kayak kenceng banget gitu. Kayak orang dihentak-hentakin gitu kakinya di lantai. Ya dia itu lewat mondar-mandir di depan kamar kosan gue ini. Gue langsung nyalain lampu kamar gue dong pada saat itu. Terus gue berani-beraniin buat mastiin suara apa tuh yang ada di luar. Walaupun sebenarnya dengkul gue juga itu udah kayak ngerasa lemes banget. Tapi karena gue penasaran, gue coba deh buat beraniin buka pintu kamar gue nih. Nah gue buka deh tuh pintu kamar gue pelan-pelan kan. Gue buka pelan-pelan. Gue lihat nih ke kiri, terus gue lihat ke kanan juga, nggak ada siapa-siapa. Kalaupun orang yang ngekos di situ pasti kelihatan dong dia lagi jalan. Tapi pas gue ngecek itu bener-bener sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Di situ gue coba buat berpikir positif. Mungkin cuma halusinasi gue aja. Gue balik lagi lah masuk ke dalam kamar gue. Habis selesai makan, gue kira bakal nggak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi sama gue nih. Tapi kenyataannya enggak. Baru aja gue tidur nih, tiba-tiba gue ngerasa badan gue kayak berat banget. Sampai-sampai gue coba buat buka mata gue aja itu udah susah banget. Gue coba berkali-kali buat buka mata gue, masih tetap belum bisa juga. Gue coba gerakin badan gue, tetap masih gak bisa. Jadi kayak gue ngerasa kayak ada yang nindihin gue tuh dari atas, sampai bener-bener gue gak bisa gerak sama sekali. Di situ gue coba berkali-kali buat buka mata gue, dan akhirnya mata gue bisa kebuka juga. Tapi tiba-tiba gue ngeliat ada sesosok bayangan hitam tinggi besar ada di dekat lemari gue. Di situ gue langsung baca istighfar berkali-kali untuk meminta perlindungan nih supaya gue gak kenapa-napa. Dan gak lama bayangan itu hilang sendiri. Dan pas itu juga badan gue baru bisa digerakin lagi. Terus gue buru-buru udah tuh ngambil air putih. Nah di situ gue coba buat tidur lagi kan. Berharap gak akan ada lagi sesuatu yang aneh nih terjadi sama gue. Singkat cerita, dulu gue lagi jalan sama pacar gue di dekat kampus. Terus dia nganterin gue sampai ke kosan gitu kan. Waktu itu gue sempet jajan dulu di warung kecil di dekat kosan gue ini. Dan gue ngobrol-ngobrol deh tuh di situ. Nah anehnya lagi tiba-tiba pacar gue itu ngasih tahu sesuatu tentang kosan tempat gue tinggal ini. Dia nanya kayak gini, "Liv, kosan kamu aneh ya?" Gue yang agak bingung langsung nanya dong, "Aneh gimana?" "Ya aku ngerasa aneh aja liatnya." "Kamu pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh gak sih selama di kosan?" Dia nanyanya udah kayak udah serius gitu. Nah kebetulan gue inget dah tuh pas waktu kejadian gue ngeliat ada bayangan hitam tinggi besar dekat lemari gue itu.
Gue langsung ceritain itu semua ke pacar gue. Pacar gue ngomong kayak gini, kayaknya pemilik kosan kamu kayak nanem gitu deh. Gue yang waktu itu gak ngerti maksud dari nanem itu, gue nanya sama pacar gue, maksudnya gimana? Terus pacar gue jelasin deh tuh, maksudnya kayak yang ada jagain kosan kamu gitu loh, ngerti kan? Nah di situ gue baru paham deh tuh apa yang dimaksud sama pacar gue. Terus dia bilang lagi nih sama gue, jadi tuh kayaknya pemilik kosan kamu itu nanam sesuatu atau ada yang ngirim mereka ke kosan kamu. Di situ gue langsung diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Badan gue kayak merinding gitu sekujur tubuh gue. Terus dia juga sempat pesan sama gue buat hati-hati kalau ada di kosan sendirian. Semenjak itu emang sering banget sih masih ada gangguan-gangguan yang pernah gue alamin sebelumnya itu. Kayak ada suara langkah kaki orang jalan lewat depan kamar kosan gue. Terus kayak ada suara orang bisik-bisik itu, suaranya itu kayak rame banget. Nah terus gue juga kayak ngerasa tuh hawa di kamar gue itu panas banget. Padahal tuh gue udah ngidupin kipas angin sekenceng-kenceng ya, tapi badan gue tuh kayak ngerasa tetep panas banget. Gue udah coba buat terbiasa sama gangguan-gangguan yang gue alamin ini. Walaupun sebenarnya gue ngerasa takut juga, tapi ya mau gimana lagi, gak mungkin juga dong gue pindah kosan. Jadi ya gue coba untuk bertahan aja di kosan gue ini. Nah puncaknya yang gue alamin ini ada di bulan April 2020. Pas itu waktu awal-awal pandemi. Nah kebetulan juga kampus gue itu ngadain kuliah online nih selama 2 minggu. Anak-anak kos yang lain semuanya udah pada pulang kampung, kecuali gue nih. Gue masih bertahan di kosan gue ini. Alasan gue gak pulang kampung karena gue takut tiba-tiba ada pengumuman kuliah offline lagi. Jadi ya gue mutusin buat stay aja di kosan gue sendirian. Sebenarnya juga orang tua gue udah nyuruh gue pulang ke Bandung, cuma ya gue mau gimana karena takut ada pengumuman kuliah offline lagi. Jadi mau gak mau gue stay di kosan. Nah saat itu jam setengah 10 malam, gue lagi ngerjain tugas. Terus gue lihat air di teko udah habis nih. Kebetulan tenggorokan gue rasanya udah kayak kering banget gitu kan. Jadi gue memutusin buat masak air dulu nih ke dapur. Nah sambil nunggu airnya mendidih, gue baliklah ke kamar buat ngambil handphone gue yang ketinggalan di kamar. Terus gue balik lagi ke dapur. Pas gue balik lagi ke dapur, tiba-tiba keran wastafel itu nyala sendiri. Gue kaget dong. Nggak ada angin, nggak ada orang, tiba-tiba wastafelnya nyala sendiri. Nggak mungkin juga kalau wastafel itu rusak terus tiba-tiba nyala kan. Gue coba buat beraniin diri tuh pada saat itu. Gue matiin keran wastafelnya pelan-pelan. Nah sambil nunggu airnya matang nih, gue asik nih main handphone sendiri. Terus mata gue tiba-tiba ngelirik ke arah kamar mandi. Jadi tuh gue ngerasa kayak hawa di kamar mandi itu kayak serem banget. Yang gue rasain pada saat itu, gue ngerasa kayak ada orang yang lagi berdiri di pojokan kamar mandi. Nah kebetulan juga @capricorn ini ngasih lihat foto yang ke arah kamar mandinya ini nih. Katanya ada salah satu orang juga yang berkomentar bahwa di kamar mandinya itu ada emang sesosok perempuan yang lagi berdiri di pojokan kamar mandinya itu. Tapi di situ dia bilang nggak cuma satu, banyak makhluk-makhluk lain yang ada di kamar mandi itu. Nah buat kalian yang bisa ngeliat hal-hal mistis, bisa jelaskan apa ada sesuatu di pojok kamar mandinya ini. Kalau emang bener ada, silahkan jelaskan penampakannya itu kayak apa di kolom komentar. Lanjut ke ceritanya. Di situ tuh gue nggak berhenti ngucapin istighfar berkali-kali. Gue takut ada sesuatu terjadi sama gue pada saat itu, karena posisinya di situ gue lagi sendirian. Pas gue lagi buka tutup panci, tiba-tiba badan gue tuh ngerasa kayak berat semua. Tangan gue juga kayak gemeteran gitu, kayak orang gak makan berapa hari. Nah pelan-pelan tuh gue matiin kompornya, terus gue bawa tuh panci airnya ke kamar gue. Pas gue lagi jalan di lorong dapur itu, tiba-tiba kaki gue kayak ada yang megang. Jadi gue kayak berat gitu buat ngelangkahin kaki gue.
Gue coba tuh buat paksain jalan sampai ke kamar gue nih. Pas gue sampai kamar gue langsung pijit-pijit sendiri tuh kaki gue. Tapi anehnya tetep aja tuh kaki gue ngerasa sakit banget, kayak ada orang yang ngecengkram kaki gue gitu. Di situ gue langsung nyalain HP tuh kenceng-kenceng. Gue nyalain apa aja biar gue nggak ngerasa takut. Tapi gue masih ngerasain sakit di badan gue sama kaki gue yang gak hilang-hilang. Nah, karena gue udah gak kuat nih sendirian di kosan, jadi gue mutusin buat pulang ke Bandung. Nah, kebetulan juga kampus gue ini ngambil keputusan buat kuliah online sampai akhir semester ini. Nah, bagaimana kisah pengalaman dari Ed Capricorn ini? Mungkin kalau gue yang ada di posisi itu sih udah gak pakai lama lagi ya. Hari itu juga gue langsung keluar dari kosannya itu. Tapi Ed Capricorn ini dibilang cukup pemberani. Tinggal di kosan yang angker sendirian pula. Udah gitu sering banget diganggu sama sosok-sosok yang ada di situ. Jangan lupa untuk kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu agar mengikuti kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.